Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ajika Pariha dari tingkat 1A dengan NIM P20637025042. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang pengerjaan Excel. Nah, nomor kamar di sini menurut petunjuknya nomor kamar terdiri dari 3 digit, dimulai dari digit kedua. Rumusnya menggunakan min. Nah, kemudian klik kode yang pertama. Karena nomor kamar itu dimulai dari karena nomor kamar itu 3 digit dan dimulai dari digit kedua, maka kodenya 2 kemudian 3. Kemudian ini ditarik ke bawah. Nah, akan langsung otomatis menyesuaikan. Kemudian untuk kelas dari petunjuknya kelas itu sesuai dengan huruf pertama dari kode ini. Dia menggunakan lookup. Ini. Kemudian ini. Kemudian di blok yang tabel tipe dan kelas, kunci menggunakan F4 karena tabel kelas ini berada di kolom kedua, maka rumusnya 2 dan 2. Ini juga sama di blok ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, kemudian akan otomatis juga menyesuaikan. Kemudian untuk lokasi, menurut petunjuknya lokasi E itu sama dengan timur, lokasi W sama dengan barat. Nah, kita lihat dari kode yang ini. Kita menggunakan rumus min karena huruf yang ada di sini tuh di tengah-tengah. Jadi untuk menghasilkan lokasi menggunakan rumus min, klik kode ini. Kemudian karena huruf W dan huruf E itu berada di ini setelah nomor kamar, maka kita menggunakan yang ini 5. Kemudian 1. Sama ditarik ke bawah, akan menyesuaikan juga. Kalau untuk tipe itu sesuai digit terakhir dari kode ini. Kita menggunakan right karena berada di sebelah kanan. Klik kode yang pertama, kemudian klik 1 karena kita untuk tipe ini membutuhkan satu angka atau satu huruf dari kode tersebut. Maka tipenya W itu melati. Nah, akan menyesuaikan. Untuk durasi penginapan
untuk durasi menginapnya berdasarkan 2 digit ke-6 dari kode dengan satuan hari. Berarti ini juga sama karena berada di tengah-tengah. Jadi kita menggunakan rumus min. Ini berada di 2 digit ke-6 dari kode. Berarti mid kode 6 1. Nah, ini kita tarik sama ke bawah dan akan otomatis menyesuaikan. Untuk biaya ini menggunakan VLOOKUP klik kelas, terus kita oke ini. Kemudian karena kelas ini berada di tabel kedua, kita pilih 2 advance. Nah, maaf ini belum. Kemudian hasil dari biaya ini dikali dengan durasi menginap, lamanya menginap. Nah, jadi rumus biaya itu VLOOKUP ini klik kelas, kemudian blok kelas yang ini untuk menentukannya, kemudian dikali dengan durasi menginap. Jadi biayanya segini. Di blok juga ke bawah. Hasilnya akan menyesuaikan sendiri. Kemudian untuk pajak itu tinggal biaya dikali 10%. Nah, ini hasilnya ditarik juga sama ke bawah dan akan ikut menyesuaikan. Kemudian untuk ini mengisi booking fee itu menggunakan rumus if biaya tambah pajak lebih besar dari 1.500.000 lebih besar dari 1.500.000 lebih besar dari 1.500.000. Kemudian biaya ditambah dengan pajak dikurung dikali 20%.
kemudian if menggunakan rumus if lagi, biaya ditambah pajak lebih besar dari 500 lebih besar dari 500, kemudian biaya ditambah pajak dikali 10%, 0%. Ini hasilnya. Kemudian untuk sisa pembayaran, menggunakan biaya ditambah dengan pajak dikurangi dengan booking fee. Nah, ini juga sama, menyesuaikan, ditarik ke bawah akan langsung otomatis. Kemudian grand totalnya yaitu ini biaya ditambah pajak ditambah booking fee. Ditarik juga sampai ke bawah. Kemudian untuk mengisi soal ini menggunakan hitunglah keuntungan hotel jika modal untuk setiap penyewaan kamar sebesar 85% dari grand total. Jawabannya menggunakan keuntungan hotel itu menggunakan total, menggunakan sum atau menggunakan sum, kemudian grand total F4 dikali 15%. Untuk yang kedua, berapakah biaya yang harus dibayar oleh tamu atas nama Fasil Victor? Berarti menggunakan sum if, kemudian harus dibayar oleh tamu atas nama Fasil Victor. Kita blok namanya semua. Kemudian dikunci menggunakan F4, kemudian klik nama yang Fasil Victor. Nah, yang ini
hasil vektor. Nah, ini. Kemudian di blok yang ini grand totalnya kemudian kunci F4. Kenapa yang di bloknya grand total? Karena ini merupakan hasil dari seluruh yang telah dijumlahkan dari biaya, pajak, dan booking fee. Kemudian jadi biaya yang harus dibayar oleh tamu atas nama Fasil Victor itu yaitu 2.970.000. Kemudian untuk mencari pajak yang harus ditanggung oleh Fredrik E-nya, caranya yaitu sum if, kemudian di blok lagi namanya, nah ini blok lagi, dikunci menggunakan F4. Kemudian karena di sini yang ditanggung oleh Fredrik, maka yang dicari adalah yang ini. Nah, kemudian di sini yang dicari itu adalah pajak, berarti yang di blok yang ini yang pajak. Sama ini juga di blok F4. Nah, jadi pajak yang harus dibayar oleh Fredrik ini 188.000. Kemudian yang selanjutnya sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Morgan. Ini juga sama menggunakan sum if. Kemudian yang ini di blok. Nah, dikunci juga menggunakan F4. Kemudian cari kriterianya yaitu Morgan yang ini. Nah, yang dicari di sini adalah sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Morgan. Berarti yang di blok di sini adalah sisa pembayarannya. Ini sampai sini. Kemudian dikunci juga F4 dan di. Nah, sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Morgan adalah 990. Kemudian total pendapatan yang didapatkan dari tamu atas nama Leif Nicholas dan Edwin Luan dan Reidar Yuna adalah di sum if menggunakan rumus sum. Kemudian kayaknya total pendapatan, berarti yang dicari yang ini nih, total ini, grand total yang atas nama Leif Nicholas, yaitu Leif Nicholas. Nah ini ditambah Edwin Luan yang ini, ditambah lagi Reidar. Nah yang ini, kemudian dikurung dan hasilnya ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.